Ya, shalom ibu-ibu wanita suara kebenaran Injil Gajah Mada dan berbagai daerah yang bergabung di sini. Pada saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan belajar. Tersenyum kala tersakiti bukanlah hal yang mudah. Tersenyum kalau kita diberkati itu sangat mudah. Tersenyum ketika kita dipuji, disanjung, dihargai, itu sangat mudah. Dengan sangat mudah kita pasti bisa tersenyum. Tetapi ketika kita mengalami masalah, ketika kita dicubit atau dihina, apakah dengan mudah kita dapat tersenyum? Ini yang menjadi kesulitan. Apalagi kaum ibu-ibu ini paling cepat sekali. Mudah sekali perasaan itu selalu bermain. Ya, memang sebagai kaum wanita sering sekali perasaan itu nomor satu. Jadi kita harus mengerti sekarang bagaimana dari ibu-ibu wanita suara kebenaran Injil ini harus bisa berjalan di dalam suara kebenaran tersebut. Sehingga ketika benar-benar bisa mempraktekkan kebenaran itu, maka saat tersakiti pun kita akan mudah tersenyum. Memang bukan wanita saja, pria pun pasti tidak mudah untuk tersenyum pada saat dia disakiti, dicubit, dirugikan, atau dihina, bahkan mungkin diinjak-injak di dalam hidupnya. Tidak mudah untuk tersenyum. Dan inilah perjuangan kita. Ibu-ibu berjuang, saya pun berjuang. Kita sama-sama berjuang. Justru kita harus mengerti apa yang Tuhan inginkan pada saat kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Kita semua maunya pasti hidup ini kan aman, nyaman, tentram, tidak ada masalah, tidak ada yang menyakiti kita. Tetapi faktanya, realita di dalam kehidupan ini justru tidak seperti yang kita harapkan. Begitu banyak orang yang justru mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Maunya A, ternyata kita diperlakukan B. Sering sekali mungkin kita diam, tapi kita menangis dan meringis. Mungkin wajahnya agak sedikit meringis dikit-dikit, tapi hatinya menangis. Lalu kita masuk dalam kamar, mungkin kita menangis di kamar sendiri, mungkin kita menangis, mungkin kalau kita kumpulkan itu ya di bantal dan guling kita, sudah begitu banyak air mata yang kita tampung kalau kita pun menangis. Berbicara disakiti, setiap kita tidak mungkin mau yang namanya disakiti. Tidak ada yang rela disakiti. Tetapi inilah kenyataan dari hidup ini. Jadi kita harus mengerti hal yang sepele, hal yang gampang mungkin secara orang dengar. Ya, yang kita dengar tersenyum kala tersakiti. Ngomong apa sih? Coba jangan bicara ngomong apa, tetapi praktekkan. Bisakah kita tersenyum saat kita disakiti? Ini memang kedengarannya mudah, tetapi sulit dari dalam mempraktekannya. Kita harus berjuang. Kita butuh kerja keras, kita butuh pengorbanan supaya kita tetap bisa tersenyum. Saat ini kalau ibu-ibu semuanya melihat dari layar satu persatu, coba lihat adakah wajahnya tetap tersenyum. Mungkin kita tidak punya uang, tetapkah kita tersenyum? Mungkin kita sedang sakit, tetapkah kita tersenyum? Mungkin kita disakiti oleh suami kita, anak kita, orang tua, atau saudara, siapapun itu. Adakah tetap tersenyum? Justru terkadang kita tersenyum kalau kita mungkin pegang uang banyak. Kita diberkati luar biasa, kita akan mudah. Senyumannya bisa lebar. Nah, sekarang bagaimana kita bisa tersenyum saat tidak mendapatkan apa yang kita inginkan di dalam kehidupan ini? Semua ini terjadi karena hidup kita, perasaan kita mengalami rasa sakit. Karena kita hidup punya keinginan, jujur harus kita akui setiap kita punya kehendak daging, punya keinginan daging, dan ini sangat sulit. Yang membuat kita mudah sakit hati karena kita masih memiliki keinginan di dalam hidup ini. Yang membuat kita mudah tersakiti karena kita punya harapan-harapan yang kita harapkan dari dunia ini. Ini yang terjadi.
Kita harus jujur. Ayo koreksi hidup kita. Berapa banyak sekarang keinginan yang masih kita ingin. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin punya harta benda, ingin punya kemewahan, ingin punya kehormatan. Bukannya tidak boleh. Kalau Tuhan percayakan kepada kita untuk kita bisa menikmati semuanya itu, puji Tuhan. Dan kita harus bertanggung jawab di dalamnya. Tetapi kalau seandainya kita tidak atau belum mendapat kepercayaan untuk itu, apakah kita masih merasakan sakit hati, kecewa? Hal yang paling gampang, ibu-ibu, mungkin ketika kita berjumpa. Kalau sekarang kan berjumpanya secara virtual. Mungkin kita berjumpa saat di gereja, dulu pada saat offline gitu ya, ketemu di gereja, di Gajah Mada. Mungkin yang lainnya disalamin, kita tidak disalamin. Kira-kira perasaannya bagaimana pada saat itu? Kita bertemu dengan Bapak Gembala jemaat misalnya ya. Terus kita ketemu, dia salamin, kita tidak disalamin. Atau pada saat disalamin, mukanya melihat ke tempat yang lain, tangannya ke kita salamin. Kira-kira perasaan kita seperti apa? Ini hal yang sepele, hal yang mudah sebenarnya. Kalau pada saat itu kita masih merasakan kekecewaan, sakit hati, nah berarti perasaan kita yang masih menguasai hidup kita. Bukan tidak boleh punya perasaan, tetapi kita harus tahu sekarang perasaan kita harus diarahkan kemana. Ini yang membuat atau menyebabkan kita cepat sekali mengalami sakit hati. Kalau kita masih sering mengalami sakit hati, pasti deh kita masih akan terus mengalami amplas-amplas, gesekan-gesekan di dalam hidup ini. Sekarang kita sakit hati untuk soal A. Nanti besok kita sakit hati untuk soal B. Ini biasanya akan terus-menerus. Mungkin kita tidak dihormati, contohnya kita tidak dihormati. Ketika kita tidak dihormati, kita akan berjuang. Setiap hari tidak dihormati lagi. Orang lain tidak menghormati kita. Kita akan berjuang terus sampai kita lulus. Ketika orang lain tidak menghormati kita, ya udah biasa aja. Banyak pasti di antara kita semua dari seluruh wanita suara kebenaran Injil yang mendengar saat ini. Kalau saya bertanya siapa yang tidak pernah sakit hati, silakan angkat tangan. Pasti tidak ada yang angkat tangan. Pasti semua rata-rata pernah sakit hati. Termasuk yang bicara juga pernah sakit hati. Yang menjadi permasalahannya bukan sakit hatinya. Adakah kita menguasai hati dan perasaan kita ini? Ini yang sulit. Rasanya sakit. Kalau udah sampai seperti ini, kita kadang nggak mau lihat tuh wajahnya. Boro-boro deh negor, boro-boro deh salamin. Ngelihat aja udah empet katanya. Nah, ini yang sering terjadi di dalam kehidupan ini. Kalau ini yang masih kita lakukan, berarti kedagingan kita yang masih lebih besar. Ego kita yang masih lebih tinggi. Makanya kita mudah sakit hati. Karena di dalam kehidupan kita terlalu banyak kekecewaan yang kita alami. Sering sekali kita mengalami rasa kecewa, rasa marah, rasa kesal. Ini sering sekali terjadi. Di sini pastilah semua pernah mengalami kecewa. Kita harus akui, saya sendiri pun mengakui begitu banyak kita kecewa. Tetapi mari kita melihat, saya mengajak, berapa banyak Tuhan kecewa sama perilaku hidup kita. Berapa banyak kita mengecewakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak mau membuat Tuhan kecewa, kita harus berjuang supaya tidak mengecewakan Dia. Kalau kita mau orang lain tidak mengecewakan kita, maka kita harus belajar mengerti keadaan dan kondisinya. Ini yang harus kita lihat di dalam kehidupan ini. Selama kita masih memegang perasaan kita, keinginan kita lebih kuat, menggenggam harapan-harapan di dunia ini, dari dunia ini lebih kuat, pasti kita akan menemukan banyak kekecewaan. Begitu banyak rencana yang kita inginkan, begitu banyak keinginan yang kita miliki, tetapi tidak semua itu kita bisa raih. Kita tidak mau sakit, tetapi faktanya kita mengalami sakit. Kita tidak mau miskin, tetapi faktanya kita hidup di dalam kekurangan. Kita tidak mau ada pandemi, tetapi faktanya kita berada di tengah-tengah pandemi. Tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana. Justru semua ini Tuhan izinkan, biar setiap kita belajar bagaimana mengatasi perasaan kita. Tidak ada yang bisa mengatasi perasaan kita kecuali diri kita sendiri.
Tuhan pun tidak bisa mengatasi perasaan kita kecuali kita sendiri. Kita yang harus bisa mengendalikan perasaan kita. Kalau kita masih menggenggam dengan kuat semua harapan itu, percaya, begitu banyak kekecewaan dari waktu demi waktu yang kita alami. Ini sulit. Karena semuanya selalu fokus ke diri sendiri. Fokus kepada harapan kita. Fokus kita dihormati. Fokus kita diuongke, katanya gitu ya, kalau orang Jawa bilang. Dihormati, dihargai. Apalagi kalau kita bisa semua orang hormat, sujud, tunduk sama kita. Waduh, ini fokusnya kepada kesenangan kita. Harus disadari cara hidup seperti ini memang tidak bisa kita hindari. Karena setiap kita semua mewarisi cara hidup ini dari nenek moyang kita. Turun-temurun kita mewarisinya. Makanya sejak kecil kan selalu kalau kita sekolah, kita belajar, orang tua kita pasti akan berkata, ayo belajar yang rajin, ayo kerja yang giat, supaya kalau sudah besar jadi orang. Ini pasti. Rata-rata kita pernah mendengar seperti ini. Kalau saya kembali bertanya dan saya tidak pernah bosan, emangnya waktu kecil kita belum jadi orang? Kan kita waktu dilahirkan sudah jadi orang. Tetapi kenapa dibilang nanti kalau besar kita baru jadi orang? Nah, karena paradigma, konsep di dalam hidup kita, jadi orang itu kalau kita sukses. Kita punya kehormatan, punya kekayaan, kerja jabatannya luar biasa, penghasilannya luar biasa. Lalu kalau orang yang tidak bekerja, apakah dia belum jadi orang? Kalau dia tidak punya kekayaan, apakah dia belum jadi orang? Ini paradigma yang kita warisi, cara hidup yang kita warisi, dan kita tidak perlu berduka atau tidak perlu bersedih berkepanjangan, tetapi sekarang kita mengerti akan suara kebenaran. Kita belajar untuk merubah paradigma kita setiap saat. Bukan sesekali, bukan hanya pada saat kita beribadah, tetapi setiap saat kita harus merubah paradigma kita. Ini hal yang sepele tetapi sulit untuk kita lakukan. Jadi kita harus sadari bahwa inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Supaya jangan sampai justru kita malah nggak menyadari semua yang kita lakukan ini fokusnya ke diri kita sendiri. Semua fokusnya ke harapan-harapan kita sendiri yang membuat kita akhirnya mendapati kecewa, kesal, marah. Karena sifat seperti inilah yang ada di dalam kehidupan kita, maka sampai sekarang jujur saja kita terlalu banyak hidup di dalam keegoisan. Kita maunya menang sendiri. Kita maunya semua itu fokusnya kepada diri kita. Ini yang terjadi. Jadi di saat inilah kita berkumpul, kita mendengarkan kebenaran, ayo kita mengkoreksi diri kita. Bukan cuma ibu-ibu di sini, tetapi saya pun yang menyampaikan ini pun tetap harus mengkoreksi hidup saya setiap hari. Masih adakah keegoisan dalam diri kita? Semakin kita sering sakit hati, jujur saja, sebenarnya masih ada sifat atau sikap egois dalam hidup kita. Kita harus akui itu. Semakin kita mudah sakit hati, masih begitu besar sikap egois dalam hidup kita. Apalagi yang merasa saya usianya sudah lanjut, saya sudah tua, sudah banyak makan asam garam. Asam garam dunia ini, makanya cepat bludrag kalau kata orang bilang. Tahu ya bludrag itu darah tinggi katanya. Wah, cepat marah-marah. Karena apa? Merasa sudah lebih berpengalaman. Ya memang sih. Kalau yang usianya lebih lanjut ya pasti pernah muda. Tetapi yang masih muda belum tentu tua. Itu aja masalahnya. Jadi kita perlu belajar saat ini. Apakah sikap egois ini masih ada di dalam kehidupan kita? Nah ini yang harus kita perbaiki dan kita bereskan setiap saat. Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Harus disadari di sini, apa yang membuat muka kita berseri-seri? Setiap wanita pasti mau wajahnya tampil cantik. Nggak mungkin dong tampil ganteng. Dan yang pria baru tampil ganteng, bukan tampil cantik. Tetapi adakah mukanya berseri-seri? Orang yang mukanya berseri pasti akan bercahaya. Karena itu keluar dari hatinya meluap. Kebahagiaan yang luar biasa. Jelas katakan sini, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Sering sekali kita terluka hatinya, kita pedih. Sulit untuk kita gembira kalau tidak dipenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Itulah tadi yang menyebabkan kita menjadi egois.
Dan karena keegoisan itulah yang membuat kita tidak bisa mengalami yang namanya gembira. Kita hanya bisa gembira kalau apa yang menjadi kebutuhan jasmani kita terpenuhi. Baru kita bisa bergembira. Dan baru muka kita bisa berseri-seri. Ini kenyataan yang ada di dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak bisa bergembira, hati-hati, kita akan menjadi cepat tua. Wajah kita pasti akan cepat mengeriput. Bukan berarti yang ibu-ibu yang sudah senior dari saya, wah berarti gara-gara tidak bergembira. Bukan, itu memang karena faktor usia. Saya pun nantinya akan seperti itu. Tetapi ada yang orang usianya sudah lanjut, sudah masuki masa usia indah, tetapi wajahnya tetap terlihat seperti anak muda. Kenapa seperti itu? Karena dari wajahnya memancarkan kemuliaan. Kemuliaan siapa? Kemuliaan dunia atau kemuliaan Bapa? Kalau kita mau hatinya bergembira dan memancarkan kemuliaan Bapa, maka kita harus mengarahkan hati kita supaya kita taruh dan kita letakkan di dalam perasaan Bapa di surga. Sehingga kita akan berjuang untuk tidak melukai hati dan perasaan Bapa. Kalau orang lain melukai kita bagaimana? Ya nggak apa-apa. Yang dia lukai kita, yang dilukai sebenarnya hati dan perasaan Bapa. Karena kita meletakkan hati dan perasaan kita di Bapa punya. Kan kita sudah ditebus semuanya. Jadi sesungguhnya kita tidak berhak untuk marah, tidak berhak untuk komplain, tidak berhak untuk kecewa. Karena kita sudah meletakkan semuanya di hadapan Bapa di surga. Kalau kita tidak bergembira, ini bahaya ibu-ibu. Karena akan membuat wajah kita menjadi muram, tidak memancarkan cahaya, akhirnya cepat mengalami keriput. Kita mungkin bisa pakai skincare yang mahal-mahal, kita bisa perawatan yang mahal-mahal. Tetapi ini akan membuat wajah kita pun akan tidak bercahaya. Kalau sekarang orang bilang itu nggak glowing katanya gitu ya, nggak glowing, nggak mengkilat gitu loh. Kalau saya mengkilat terus di sini nih jidatnya nih, berminyak terus gitu kan. Nah ini, ayo, pasti di sini semua pingin dong wajahnya tetap kelihatan glowing, ceria, penuh dengan kemuliaan Bapa. Ayo jaga hati kita, jaga perasaan kita. Ini kita jaga bukan untuk diri kita, tapi kita menjaganya untuk Bapa di surga. Ini yang penting, karena kita harus meletakkan hati dan perasaan kita di dalam hati dan perasaan Bapa. Orang yang tidak bergembira atau kurang bergembira, selalu muram, selalu kecewa, selalu sakit hati, selalu marah, perhatikan, dia mudah sakit. Apalagi menyimpan dendam, amarah, emosi, tidak mudah mengampuni. Hati-hati sampai punya kepahitan, tidak bisa mengampuni orang lain, itu akan dekat sekali dengan yang namanya kanker tumor. Hati-hati. Maka dari itu jangan menyimpan kepahitan. Nggak ada untungnya. Tidak ada untungnya. Dan nggak ada ruginya kalau kita mengampuni orang lain, mungkin orang itu menyakiti kita. Tetapi inilah yang akan menyebabkan bagaimana kita tidak bisa tersenyum karena kita tidak penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Seharusnya ketika kita belajar kebenaran, ketika ada orang yang menyakiti kita, kita akan mudah tersenyum. Akan mudah kita bergembira. Kenapa? Tuhan masih percayakan kepada kita diamplas, diproses, supaya kita bisa semakin murni di hadapan Bapa. Seharusnya kita bergembira. Nah ini kenapa kita tidak bisa bergembira? Karena konsep berpikir kita, paradigma kita yang belum diubahkan. Jadi kita harus belajar bagaimana terus untuk membangkitkan kegembiraan bersama dengan Tuhan. Tuhan gembira, kita gembira. Tuhan bersedih, kita bersedih. Ini yang harus kita arahkan ke sana di dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak mudah bergembira, percaya deh, kita punya imun pasti turun. Kalau kita punya imun turun, apalagi di tengah pandemi seperti ini, kita mudah sekali terkena atau terpapar COVID-19. Sekarang semua setiap kita berbondong-bondong meningkatkan imun kita. Padahal jelas hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira ini yang membuat imun kita naik. Tidak mudah sakit. Kalau hati kita gembira, otomatis wajah kita cerah. Wajah kita ceria. Usia kita mungkin boleh 70 tahun, tapi penampilan kita 35 tahun. Ini. Nggak perlu repot-repot kita tolak tua. Kan ada yang mengajarkan begitu. Wah, kita tolak tua. Kita tidak bisa menolak tua, tetapi kita harus bisa berbahagia setiap detik kehidupan kita. Itu yang memancarkan bagaimana keindahan Tuhan di dalam kehidupan ini.
Ini yang meningkatkan imun kita. Ketika kita tersenyum, pasti kita akan memancarkan kemuliaan, kita akan imunnya naik. Coba lihat ibu-ibu. Orang yang sakit terpapar COVID, mereka rata-rata 15 hari, 20 hari, 25 hari, bahkan ada yang berbulan-bulan baru dia sembuh. Ada kejadian orang yang di rumah sakit gangguan jiwa. Dia terpapar COVID-19. Tetapi di dalam waktu 3 hari, dia bisa cepat kembali lagi negatif. Apa yang menjadi penyebab ini semua? Coba deh kita tanya kepada orang-orang yang mengalami gangguan. Coba tanya, kamu tahu nggak apa itu COVID-19? Kira-kira dia jawab apa? Dia pasti cuma senyum-senyum. Hehehe. Hanya senyum aja pasti. Hehehe. Kamu terpapar COVID nggak? Hehehe. Dia tetap senyum. Yang penting dia happy, dia main-main, dia senang hatinya. Dia bebas dari itu semua. Dia nggak mikirin masalah-masalah itu semua. Justru kita yang mengalami ketakutan, kita yang mengalami kegelisahan, imun kita yang turun. Ketika kita terpapar, kita tidak mudah untuk bangkit. Kita perlu berjuang. Dan selalu pasti hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika kita berbahagia, ketika kita bergembira, imun kita naik. Sekarang menjadi masalah bagaimana kita bergembira dikala kita berduka cita, dikala kita mengalami penderitaan. Bukan hal yang mudah memang. Ayo jujur, ini kita sama-sama mengalami kesulitan. Bagaimana sekarang kita bisa tersenyum saat kita disakiti? Berjuanglah. Apakah tidak bisa? Bisa kalau kita mau. Dan harus berjuang. Tidak mudah kita mempraktekannya. Dan tidak mudah ketika kita mendengar kebenaran ini. Langsung bisa kita, habis dengar khotbah ini, langsung kita bisa tersenyum. Ada orang mungkin sakiti kita hahaha. Sakitin lagi dong, nggak mungkin. Tapi kita pasti akan mengalami perjuangan itu sampai pada akhirnya ketika kita sudah bisa lulus, ada orang menyakiti kita hanya bisa menjawab gini, ya sudah, emang karakternya dia seperti itu, mau diapain lagi? Ngapain kita ngabisin waktu? Ngapain kita buang-buang waktu hidup ini fokus untuk hal-hal yang seperti itu, yang tidak menambahkan sehasta saja hidup kita? Buat apa kita khawatir untuk hal-hal itu? Nah ini. Amsal 17 ayat 22 berkata, tadi seperti saya katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekarang ayo saya mengajak, berjuanglah. Hati kita dijaga. Kalau hati kita tidak dijaga, maka kita tidak akan bisa hidup di dalam kegembiraan. Kalau hati ini masih kita miliki buat kepentingan kita sendiri, kita pasti gagal untuk bergembira. Bagaimana sekarang caranya supaya hati ini bisa mengalami kegembiraan terus-menerus? Jangan miliki hati ini. Tapi berikanlah hati ini, taruhlah di hati dan perasaan Bapa di surga. Jadi ketika orang menyakiti kita, dia menyakiti Bapa di surga. Yang penting dalam hidup ini kita tidak menyakiti dia, berarti kita menjaga hati kita. Kita hanya fokus kepada perasaan Bapa di surga. Ini penting membuat kita dalam hidup ini happy. Apalagi dikatakan semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita tidak bergembira, kita tidak punya semangat. Kalau kita penuh dengan kekecewaan, maka di dalam kehidupan kita begitu banyak kita mengalami penderitaan. Di sini kalau saya tanya siapa di sini yang punya masalah, coba mungkin bisa angkat tangan biar saya lihat. Yang punya masalah saja angkat tangan, yang punya masalah. Nah, haleluya, banyak yang punya masalah kan. Makanya kalau dilihat wajah-wajahnya, wajah-wajah bermasalah semuanya. Kalau diperhatikan sama wajah-wajah bermasalah. Sekarang masalahnya bukan masalah itu, tetapi bagaimana kita mengatasi masalahnya. Sepele kita mendengar, tapi praktekinnya butuh perjuangan, butuh pengorbanan, dan kita harus penuh semangat. Jangan pada saat kemerdekaan kemarin kita semangat, merdeka. Sekarang kita harus semangat. Ingat, kita semua sudah dimerdekakan di dalam Kristus dan kita harus mengisi kemerdekaan. Harus penuh semangat. Kita dimerdekakan, kita harus menaruh hati kita di dalam hati dan perasaan Bapa. Kita penuh semangat bagaimana menyukakan dan menyenangkan Dia. Kebanyakan dari kita semangatnya kan mengisi bagaimana perasaan kita, kehendak kita, emosi kita. Nah, akhirnya kita banyak yang patah semangatnya, gagal, kecewa. Tapi kalau kita mau menyenangkan Tuhan dan kita berjuang untuk Dia, ini berbeda. Sekarang tergantung bagaimana kehendak kita, motivasi kita, keinginan kita.
Adakah sekarang kita mau memberikan prime time waktu hidup kita untuk menyukakan dia, waktu khusus bersekutu dengan dia? Bangun pagi berdoa. Aduh, males nih. Tiap hari jam 5 berdoa. Tapi mau tidak mau kalau kita mau meletakkan itu, ya jangan miliki hidup ini. Biarlah Tuhan yang memiliki karena dia yang sudah menebusnya. Jangan lagi kita merampasnya. Itulah semangat hidup kita. Kita berjuang memiliki hidup kita. Berapa lama kita bisa miliki, ibu-ibu? Kita paling bisa memiliki paling lama 70 tahun, 80 atau 90 tahun. Paling kuat. Faktanya banyak yang sudah meninggal lebih awal. Lalu kita hanya sementara buat apa? Kenapa kita tidak berjuang untuk memperoleh yang kekal itu? Bersemangatlah untuk mendapati yang kekal itu. Kalau kita tidak punya semangat untuk itu, maka hidup kita selalu meringis. Kalau dibilang itu, banyak kekecewaan. Akhirnya di dalam kehidupan ini begitu banyak masalah, pikiran kita ruwet banget. Yang seharusnya tidak menjadi masalah, jadi masalah. Hanya karena gelas satu aja dijatuhkan oleh asisten rumah tangga kita atau pembantu kita dari pagi, kita bisa marah sepanjang hari. Dan ini fakta. Gara-gara gelas satu pecah, kita bisa marah-marah sepanjang hari. Bahkan kita bisa rela potong gaji. Ini loh orang Kristen. Kok begitu? Ya faktanya seperti itu. Padahal gelasnya juga boleh hadiah beli rinso. Tapi tega sama orang lain. Tega menginjak bawahan kita. Tega menginjak orang yang lemah. Karena pikiran kita begitu banyak masalah. Jangan punya masalah apapun dalam kehidupan ini kecuali masalah kita adalah Tuhan sendiri. Bagaimana kalau kita belum berkenan di hadapan Tuhan? Ini yang menjadi masalah kita. Bukan berarti kita tidak ada masalah yang lainnya ya. Kita semua punya masalah. Cuman fokusnya masalah yang mana? Kita begitu banyak memfokuskan hidup kita masalahnya ke pribadi. Tetapi sekarang saya mengajak, ayo kita fokus. Masalah kita hanya hati dan perasaan Bapa. Sebagaimana Tuhan Yesus juga hanya fokus menyukakan dan menyenangkan hati dan perasaan Bapa. Sehingga dalam hidupnya selalu bagaimana berjuang untuk melakukan kehendak Bapa. Kita semua harus berjuang bagaimana melakukan kehendak Bapa. Selagi kita masih hidup, kita selesaikan semuanya itu. Kita harus berjuang. Matius 24 ayat 12 berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ingat, semakin bertambah waktu, semakin bertambah usia kita, kedurhakaan ini semakin bertambah-tambah. Kejahatan semakin bertambah-tambah, bukan berkurang. Bahkan kasih kita pun bisa menjadi dingin. Kalau kasih kita membara, kita mungkin lihat orang bersedih, kita menangis, kita akan mudah sekali empati, mudah sekali ngikut. Ini, adakah kasih itu masih membara di dalam hidup kita? Jangan ketika kita baru pertama kenal Tuhan, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita bilang, ini kan kasih mula-mula. Kita semangat sekali pelayanan, membantu orang lain, segala macam. Lama-kelamaan, memudar. Ketika apa yang diharapkan tidak didapati, memudar. Nah ini menjadi dingin. Ketika menjadi dingin, maka tidak ada lagi kasih dalam hidup kita. Sesungguhnya ketika kita tidak lagi ada kasih dalam hidup kita, tanda tanya, benarkah ada roh Allah di dalam kehidupan kita? Kita tahu katanya kasih itu adalah Yesus itu sendiri. Kalau di dalam hidup kita sudah tidak ada lagi kasih, curiga. Jangan-jangan justru kita tidak hidup atau berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Kita harus berjaga-jaga dan berawas-awas. Karena tawaran dunia ini tipis sekali seakan-akan kita hidup berjalan dalam kebenaran Tuhan. Tetapi faktanya kita berjalan dalam kehendak sendiri. Jadi kita harus berhati-hati. Selama kita masih berjalan di dalam kehendak sendiri, maka sulit untuk kita tersenyum saat kita disakiti oleh orang lain. Kita harus bisa memindahkan hati kita, memindahkan perasaan kita. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Adakah kita bertahan ketika orang melukai kita? Adakah kita dapat tersenyum? Dan hanya orang yang bertahanlah yang bisa tersenyum. Karena untuk bertahan tidak mudah. Untuk bertahan sulit. Butuh effort, butuh kerja keras supaya bisa bertahan dari setiap serangan-serangan iblis. Serangan-serangan panah api si jahat, kita harus bisa bertahan itu semua, dan itu bukan hal yang mudah. Tetapi pasti bisa, tidak ada yang tidak bisa.
Kita harus bertahan sampai kapan? Jelas sampai pada kesudahannya. Entah hidup kita berakhir lebih dahulu atau Tuhan datang terlebih dahulu. Kita harus bertahan dan berjuang. Jangan sampai nanti ketika kita mati di batu nisan kita ditulis, aku telah mengakhiri pertandingan iman atau menyelesaikannya dengan baik dan benar. Benarkah kita sudah menyelesaikannya? Nah, kita bisa koreksi. Benarkah sekarang kita sudah bertahan? Membuktikan iman kita, berjuang di tengah sulitnya hidup ini, berjuang di tengah jahatnya dunia ini, berjuang di tengah kegelapan dunia ini, kita memancarkan terang Kristus. Kita semua harus berjuang, ibu-ibu. Termasuk yang bicara, memang ini tidak mudah, tapi kita bersama-sama harus berjuang untuk hal ini. Dan untuk dapat berjuang seperti itu, ingat, yang membuat orang mampu sampai final, sampai garis akhir karena dia memandang golnya saja. Apa yang menjadi gol dalam hidup kita? Apa yang menjadi gol dalam hidup ibu-ibu semuanya? Apa tujuan akhirnya? Kalau tujuan akhirnya kita disenangkan, kita kaya, kita bahagia, semua akan kita tinggalkan. Justru karena kita sadar dunia ini akan kita tinggalkan, maka gol hidup kita harus satu. Bagaimana kita dapat menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Hanya itu saja yang menjadi gol kita. Seorang pelari maraton, ketika dia berlomba untuk memenangkan lomba itu, dia tidak akan melihat ke kiri dan ke kanan, walaupun banyak orang yang meneriakan dan menyorak-nyorakan atau memanggil nama dia. Tetapi dia tetap akan fokus kepada garis finish. Dia akan terus berlari. Itu golnya. Seorang petinju pun, dia tidak akan menengok ke kiri ke kanan, dia hanya akan melihat lawannya. Dia akan memukul tepat pada sasarannya. Begitu pula dalam kehidupan kita. Gol kita apa? Menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Maka kita harus terus memandang wajahnya. Terus taruh di depan mata kita. Supaya kita melihat terus pribadi yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita tidak mulus jalannya, jatuh bangun. Ya, pasti ada. Tapi kita harus punya kemauan untuk bangkit lagi. Terus berjuang menjadi serupa dengan dia. Jangan menyerah. Tetap maju terus. Arahkan hidup kita, fokus kita hanya kepada dia. Itu yang membuat kita berhasil ketika di dalam kehidupan ini banyak orang yang menyakiti kita. Ingat, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sakit enggak? Sakit. Besi ditajamkan saja harus dipanasi, dibakar, diketok. Wah, itu sakit. Sesama menajamkan sesama, berarti kita harus ada gesekan. Tapi kalau ego kita masih ada, ketika ada orang menggesek kita nggak terima. Saya nggak terima. Kenapa dia begini sama saya? Kenapa dia memperlakukan saya tidak adil? Nah, ini. Justru kita harus belajar bagaimana ketika orang lain memperlakukan kita tidak adil, tersenyumlah. Apa yang memampukan kita tersenyum? Kita tahu ini Tuhan izinkan untuk memproses batin kita supaya murni di hadapan Tuhan. Kita tahu ini Tuhan izinkan supaya kita semakin bersih di hadapan Tuhan. Ingat, kalau kita mau menjadi murni seperti emas. Emas yang murni ketahuannya di mana? Dibakar. Ketika dibakar apa yang terjadi? Besi-besinya, kotoran-kotorannya, limbahnya itu akan keluar. Apakah enak dipanasi? Ibu-ibu semua mau berkenan di hadapan Tuhan? Mau murni imannya di hadapan Tuhan? Kalau mau murni berarti harus siap untuk dibakar. Nah, berbicara siap dibakar berarti siap menghadapi penderitaan. Jadi begitu ada penderitaan, kita tersenyum. Aduh Pak Pendeta, enak sih ngomong gampang. Betul, ngomong gampang, mempraktekannya susah. Tetapi pasti bisa, bukan tidak bisa. Mau atau tidak. Jangan sampai justru nanti kita punya anak-anak bilang, dasar emang mama begitulah, bawel mulutnya, itu ngomong terus nggak ada berhentinya. Kalau udah ngomong nih, kalau udah ngomel nih, dari A sampai Z, keluar semua kata-katanya. Itu pendeta khotbah aja katanya kalah. Dia bisa ngomong panjang lebar, bisa luas dan dalamnya, sangat ampuh. Bisa ngomong seharian, ngomel seharian. Pendeta khotbah paling 1 jam, 40 menit. Nah ini, kalau kita sudah marah, terkadang bisa 18 jam dari pagi sampai sore, nggak berhenti-berhenti, kecuali tidur. Mau tidur aja masih bisa ingat, itu udah belum? Nah, bisa begitu gitu kan. Nah ini, ayo murnikan terus. Dan murninya dengan apa? Yaitu banyak hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Jadi harus siap. Ingat anak-anak, Tuhan Yesus selalu berkata, jadilah seperti anak-anak kecil.
Anak-anak ketika dia disakitin, dia berantem, dia jambak-jambakan, dia jenggut-jenggutan, dia gigit-gigitan. Tapi begitu sudah siang dia lupa tuh. Dia main lagi. Dia lupa kalau dia berantem dan itu rivalnya. Dia main lagi, happy. Tapi kalau kita baru nggak disalamin aja, bisa sampai sebulan kita ingat terus. Aduh, saya nggak disalamin tuh. Apalagi itu Pak Pendeta, sombong sekali. Nggak nyalamin kita, nggak negur kita. Kecewa. Nah, harus belajar bagaimana memiliki sifat seperti anak kecil yang mudah melupakan. Mudah melupakan dan mudah mengampuni. Tidak mengingat kesalahan orang lain. Belajar terus, berjuang terus. Dan ini yang menyukakan hati dan perasaan Bapa. Tidak ada dendam di dalam kehidupan kita. Ingat, mati. Pada ujungnya kita semua akan mati. Kalau kita mengingat dendam, kebencian kepada orang lain, ini yang akan kita bawa. Karena setiap perbuatan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Bapa. Jadi ibu-ibu, saat ini bersukacitalah kalau kita punya masalah, kita disakiti, tetaplah tersenyum. Kenapa? Kita tahu Tuhan sayang sama kita, Tuhan izinkan. Makanya ketika disakiti kita lebih baik apa? Diam. Jangan mengeluarkan perkataan, karena perkataan yang kita keluarkan pada saat kita marah, kita kecewa, akan melukai hati Tuhan. Jangan banyak ngomong, jangan ngomongin orang lain. Diam, diam, dan diam. Belajar menyenangkan hati Tuhan. Kita mungkin tidak disenangkan, tapi tetap kita mau menyenangkan hati Tuhan. Orang lain menyakiti kita, tetapi kita belajar jangan menyakiti Tuhan. Yang harus kita ingat, janganlah kita mengingat kesalahan orang lain dalam hidup kita, tapi ingatlah kebaikan orang lain dalam hidup kita. Jangan mengingat kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, tapi ingatlah kesalahan apa yang kita lakukan kepada orang lain, supaya jangan kita mengulanginya lagi dalam kehidupan ini. Berjuanglah terus menyukakan hati dan perasaan Bapa. Kalau kita menyimpan dendam, saat ini kita masih menyimpan dendam, saat ini kita masih marah, saat ini kita masih kecewa, terus kita mati, kira-kira gimana? Adakah kita kedapatan berkenan di hadapan Bapa? Ini yang harus kita renungkan. Ketika kita marah, terus tiba-tiba kita mati. Kira-kira di hadapan Bapa gimana? Begitu kita marah, mulutnya ngomongnya nggak bisa ditahan tuh, nggak bisa direm tuh. Sama sekali nggak bisa direm, ngomong terus. Wah, bisa lagu, album itu satu kaset bolak-balik. Nah, bagaimana kita ngerem ini? Kalau pada saat itu kita langsung tekanan darah tinggi naik, mending kalau stroke masih ada kesempatan, langsung pecah, mati. Kira-kira gimana? Nah, ini yang harus kita renungkan. Jangan sampai kita mati justru. Kita membawa atau kita belum membereskan hidup kita di hadapannya. Mari ibu-ibu, saya mengajak semua ingat mati. Kita semua pasti mati, saya pun pasti mati. Jangan merasa saya masih muda, masih jauh, saya belum makan mati. Tidak. Harus diketahui, yang lebih tua belum tentu mati duluan. Yang lebih muda belum tentu belakangan mati. Tetapi kita semua pasti sama-sama akan mengalami yang namanya kematian. Sekarang persiapkan diri kita, berkemas-kemaslah. Bereskan hati kita, bereskan sikap kita. Selagi kita bernafas, kita masih memiliki kesempatan. Tuhan memberkati. Amin.